gambar proyek itu dan hidupkan dan masuk bisa dipindahkan. dan dibacakan. Hukum daulat semua. Seorang waduh, suaranya didengar. Sampai pada agama hukum. Negara Indonesia adalah hukum. Mana negara hukum? Lalu saya disuruh menghadiri konsinyasi. Ya. Nah, di mana konsinyasi itu kan seharusnya kan ada musyawarah di situ. Makanya lanjut konsinyasi. Saya tidak pernah diajak musyawarah. Keluarga saya pun tidak pernah diajak musyawarah. Jadi kami tidak pernah menerima undangan musyawarah. Dan kami tidak pernah menghadiri musyawarah. Nah, tapi dinyatakan di situ kalau tidak menghadiri dianggap setuju. Bagaimana kami menghadiri? Kami tidak diundang. Nah itu, gitu. Tiba-tiba sudah dikonsinyasi bilang harusnya musyawarah udah sebelumnya. Ada proses yang kami tidak ikut sertakan. Jadi, kalau mengenai pembangunan ini kami setuju. Saya juga pengguna tol kok. Tapi mekanismenya itu ada proses yang kami tidak ikut sertakan. Kalau mengenai harga ganti rugi lahan, apakah memang sudah sampaikan kepada? Kalau harga ganti rugi lahan kan itu ada appraisal, tim appraisal. Itu kan ya gimana, kita kan nggak, udah ketentuan hukum itu kita nggak masalah. Cuman di prosesnya kami nggak ikut sertakan karena memang belum pernah bicara. Harapannya apa bang ke depan bang? Harapannya ya ini bisa lancar, tapi jangan menginjak hak. Apalagi ini ibu saya itu 86 tahun. Itulah perempuan 86 tahun, negara ini saja masih 77 kan? 70-an. Ibu saya udah duluan. Nah, tolonglah hargai janda ini. Dia dapat makan dari uang sewanya ini. Tiba ditarik. Tadi ada komunikasi dengan pihak pelaksana pembangunan jalan tol. Apa kira-kira solusi yang diberikan ini? Mereka bilang itu nggak ada itu katanya. Sudah terjadi musyawarah. Ya itu yang kami bilang. Siapa yang musyawarah? Itu aja. Jadi saat ini ada proses eksekusi Pak di Kabupaten Batubara di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih. Jadi ada satu warga yang menolak besaran ganti rugi
dan sesuai dengan PP 19 disebutkan bahwa di pasal 89 bahwa prestasi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke pengadilan. Salah satunya disebutkan pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarannya ganti rugi meski tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Jadi karena ini merupakan proyek strategis nasional yang harus segera dilanjutkan, jadi kita menempuh opsi untuk konsinyasi dan hari ini sudah dilaksanakan eksekusi. Selisihan itu di mana kira-kira terjadi? Kenapa terjadi penolakan itu? Jadi awalnya memang di tahun 2020 dilaksanakan musyawarah. Jadi pada saat itu memang disampaikan nilai saudara Sinurat menolak besar ganti kerugian. Jadi belum sepakat dengan nilai yang disampaikan oleh KJPP atau appraisal, Pak. Jadi sebenarnya ada mekanismenya apabila masyarakat memang tidak setuju dapat mengajukan ke pengadilan. Nanti di sana biar pengadilan yang berproses, Pak, seperti apa. Tapi kalau dari Kementerian Pekerjaan Umum kita memang sesuai mekanisme dapat melaksanakan konsinyasi. Jadi pekerjaan ini karena memang merupakan bagian dari proyek strategis nasional harus tetap berlanjut. Kita sudah menunjukkan di pengadilan dan nanti uangnya dapat diambil oleh pihak yang berhak, dalam hal ini Jan Rahmat Sinurat. Jadi saat ini kita berada di proyek tol kisaran tebing tinggi ruas Indrapura Kisaran, khususnya di seksi 1, Pak, di Indrapura 50. Ya. Jadi seksi 1 ini kurang lebih panjangnya 15,6 kilo dan direncanakan rampung untuk tahun ini, Pak, di Desember, Pak. Akibat adanya penolakan di harga ganti rugi dari warga, ini kendala apa yang terjadi dalam pekerjaan? Jadi sebenarnya untuk mekanisme penolakan harga ada tersendiri, Pak. Jadi masyarakat berhak mengajukan ke pengadilan. Nanti apapun keputusan pengadilan pasti akan kita ikuti. Jadi memang dampaknya pekerjaan kita memang terhenti, tetapi kita tidak boleh menunda pekerjaan. Jadi tetap kita melanjutkan dan salah satu solusi adalah melalui konsinyasi, Pak. Jadi biar nanti pihak yang berhak, dalam hal ini yang termohon, mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Kisaran. Jadi nanti kita juga akan menyiapkan yang diperlukan, Pak, untuk menghadapi gugatan dari mereka, Pak. Ini saya tengok di lokasi ini, Pak, ada kendala ya pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan. Ini luasnya ada berapa nih, Pak? Jadi luasnya ini kebetulan ini satu bidang ini, Pak, kurang lebih 2.333 meter persegi dari 2.400. Jadi memang setelah diukur oleh tim dari Satgas A-nya, jadi kurang lebih luas dari lahan ini 2.333 meter persegi, Pak. Jadi kebetulan posisinya pas di tengah tol kita, sehingga terputus saat ini, Pak. Memang kalau di sisi kiri dan sisi kanan sudah dikerjakan, tinggal yang di tengah ini, Pak. Artinya dari secara teknis tidak mungkin dibelokkan dan harus tetap dilanjutkan, Pak. Yang menolak hanya satu orang. Ini terkendalanya pekerjaannya sudah terjadi berapa lama waktunya, Pak? Jadi pekerjaan ini mulai dari musyawarah di 2020, kemudian pemberi ganti kerugian kita sudah mulai proses di 2021, Pak. Jadi 2021 sudah berproses dan tinggal di Tanjung Muda ini, Pak, yang belum diproses untuk pembebasan lahan maupun konstruksi.